Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Rahma Aisyah, mahasiswa Desain Interior 2017 Telkom University, ingin mempresentasikan tentang tugas merancang 5 tentang brief desain sekolah luar biasa kategori A di Surakarta, Jawa Tengah. Saya mengambil profilnya untuk perancangan saya. Data fisik yang saya gunakan berada pada kawasan Tidar Malang, Jawa Timur. Kondisi arsitektural sekolah ini berdiri di atas tanah seluas 2.575 meter persegi dengan luasan bangunan yang akan didesain 2.040 meter persegi. Letak bangunan kelas menghadap tenggara dengan posisi bangunan di ujung jalan. Pintu masuk kendaraan melalui pintu selatan menuju parkiran di sebelah barat daya. Entrance sekolah berada di barat daya. Setelah memasuki entrance, terdapat bangunan untuk staf dan guru. Pada sebelah kiri bangunan terdapat 3 buah kelas. Pada sebelah kiri terdapat kelas tunanetra low vision dan 3 kelas. Pada sebelah kanan terdapat kelas tunanetra buta total. Bangunan setelahnya terdapat ruang bermain. Di sebelahnya terdapat gudang, ruang perbaikan, ruang maintenance. Pada tengah bangunan terdapat lapangan dan taman untuk anak tunanetra bermain. Selanjutnya ruang kelas. Kelas tunanetra dibagi menjadi 2 bagian tergantung dengan keadaan mata anak. Yang pertama, tunanetra buta total, dan yang kedua, tunanetra low vision atau buta sebagian. Pembagian ini membantu memisahkan kebutuhan antar anak. Untuk ruang kelas buta total, memiliki kondisi ruang seperti yang pertama adalah penuh warna dengan penggunaan warna kontras. Yang kedua adalah mempunyai banyak petunjuk, tekstur, dan pengulangan untuk media pembelajaran. Itu terdapat pada tengah ruangan yang memiliki banyak tekstur dan pengulangan untuk media pembelajaran anak tunanetra. Perbedaan tekstur itu membantu untuk mengenal beberapa bagian pada bagian ruangan tersebut. Ruang kelas low vision memiliki kondisi ruang seperti yang pertama adalah penggunaan warna lebih sedikit namun terfokuskan dengan warna kontras. Ini memunculkan respon terhadap anak untuk lebih menganalisa sendiri terhadap ruangan tersebut. Yang kedua, mempunyai banyak petunjuk tekstur miniatur untuk media pembelajaran. Yang ketiga, mempunyai spot ruang bebas di sebelah kiri ruangan dan tidak banyak furnitur karena karakteristik anak tunanetra yaitu aktif dan percaya diri. Lalu profil sekolah luar biasa. Nama sekolah luar biasa kategori A YKAB Surakarta. Alamat Jalan Haji Umar Said Cokroaminoto nomor 43 Jagalan Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Sasaran pendidikan tunanetra atau buta dan tunagrahita atau keterbelakangan mental. Tahun berdiri 1967. Kurikulum mengikuti kurikulum 2013 khusus untuk sekolah luar biasa. Visi melangkah mandiri, maju, berprestasi, berbekal pengetahuan dan keimanan. Misi yang pertama, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan efektif hingga setiap siswa mengenali potensi dirinya dan dapat berkembang secara optimal. Yang kedua, menumbuhkan percaya diri untuk menjadikan pengetahuan sebagai jendela menguak kegelapan serta menjadi keterampilan sebagai sarana untuk bekal hidup. Sekolah reguler yang memberikan kesempatan belajar kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus dan memberikan pelayanan yang sama dengan anak-anak yang normal, namun disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Dalam kondisi inklusi, anak-anak berkebutuhan khusus hanya mengikuti pelajaran-pelajaran yang mampu dikuasainya. Tujuan dibangun sekolah luar biasa ini untuk dapat menggunakan ajaran agama, hasil proses pembelajaran, serta meraih prestasi akademik maupun non-akademik. Yang kedua, membentuk anak hidup mandiri. Program pelajaran di sekolah luar biasa. Yang pertama, program umum. Program umum ini memiliki kesamaan dengan sekolah reguler. Program umum ini memiliki kesamaan dengan sekolah reguler anak normal. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Yang kedua, agama. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, matematika. Yang kelima, IPA. Yang keenam, IPS. Yang ketujuh, kesenian. Yang kedelapan, jasmani atau olahraga. Sekolah luar biasa memiliki program khusus yaitu pengembangan orientasi, pengembangan mobilitas, dan penyempurnaan braille. Program lainnya yaitu program muatan lokal pendidikan di sekolah, yaitu bahasa daerah, bahasa Inggris, dan kesenian daerah. Kebutuhan ruang untuk buta total dan low vision. Yang pertama adalah area penyimpanan. Area ini
siswa menyimpan tas dan sepatu atau penyimpanan untuk murid. Yang kedua, area penyimpanan. Namun, area penyimpanan ini untuk kebutuhan staf, yaitu untuk menyimpan peralatan media belajar. Yang ketiga, area transisi. Area transisi adalah area kedua yang dicapai siswa dalam kelas. Pada area ini terdapat landmark atau petunjuk pengenalan arah pada ruang kelas. Landmark ini terdapat di pusat area yang juga merupakan pusat kelas. Yang keempat, area belajar formal. Area belajar formal merupakan area digunakan untuk belajar dengan kegiatan menulis atau kegiatan lain yang membutuhkan furnitur atau meja dan kursi. Yang kelima, area belajar non-formal. Area belajar non-formal ini adalah area belajar yang tidak membutuhkan kursi dan meja atau furnitur lainnya. Pada area ini, komponen mobilitas dan orientasi sangat berpengaruh pada anak tunanetra yang diaplikasikan pada elemen ruang. Data aktivitas. Yang pertama adalah murid tunanetra. Aktivitasnya masuk dalam kelas, berbaris, melangkah menuju kelas, meletakkan sepatu di rak sepatu, menaruh tas di loker dengan pengawasan guru, lalu menuju tempat duduk masing-masing. Yang kedua, mengikuti kegiatan KBM. Setelah melakukan pembukaan dan doa, murid mengambil keperluan di rak penyimpanan yang tidak jauh dari area formal, lalu kembali ke kursi atau melakukan kegiatan di area bebas dengan non-formal, namun dengan kegiatan yaitu memperhatikan guru. Yang terakhir, kegiatan mandiri di kelas di luar pelajaran. Contohnya, makan dan mencuci piring sendiri di area servis dalam kelas. Yang ketiga, keluar kelas. Lalu yang kedua, aktivitas guru. Yang pertama adalah datang, menyambut anak, mengawasi anak-anak ke tempat masing-masing, mengawasi kegiatan belajar maupun bebas, mengawasi kegiatan mandiri dan mengajar, mengawasi kegiatan keluar kelas lalu pulang. Lalu studi banding yang saya lakukan, yang pertama adalah TKLB kategori A Malang. Data yang diambil hasil data fisik yang pertama tidak ada profil sekolah karena masih perancangan. Yang kedua, luasan 2040 meter persegi. Yang ketiga, penerapan blind dots pada elemen ruang sudah diterapkan pada elemen ruang. Yang keempat, tatanan jarak ruangan tidak terlalu jauh. Yang kedua adalah sekolah luar biasa kategori A YKAB Surakarta. Data yang diambil dari hasil wawancara. Yang pertama, memiliki profil lengkap sekolah. Yang kedua, luasan 2575 meter persegi. Yang ketiga, penerapan blind dots pada elemen ruang belum full diterapkan, biasanya menggunakan perambatan tanpa petunjuk dan pengawasan. Yang keempat, tatanan jarak ruang masih kurang dekat dengan kebutuhan anak. Lokasi yang ketiga adalah sekolah luar biasa YAAT Klaten. Data yang saya dapat hasil wawancara. Yang pertama, memiliki profil sekolah. Yang kedua, penerapan blind dots pada elemen ruang belum full diterapkan, biasanya menggunakan perambatan tanpa petunjuk dan pengawasan. Yang ketiga, tatanan jarak ruang masih kurang. Contoh, kamar mandi sangat jauh dari ruang kelas. Ini gambar dari studi banding yang pertama, yaitu TKLB kategori A Malang. Gambar yang pertama adalah gambar fasad sekolah luar biasa di Malang. Gambar yang kedua, detail penerapan blind dots pada dinding. Yang kedua, sekolah luar biasa kategori A YKAB Surakarta. Gambar lalu lokasi yang ketiga adalah sekolah luar biasa YAAT Klaten. Gambar yang pertama adalah keadaan luar kelas, keadaan parkiran, lalu keadaan fasad, yang terakhir keadaan dalam kelas. Sekian presentasi saya tentang brief design tentang perancangan sekolah luar biasa di Jawa. Semoga membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.